land. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanakur di Samakarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Arifatul Isnaini, CGP Angkatan 10 kelas 260 Kabupaten Jombang. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Ibu KS, yaitu Ibu Wijiati dari Kepala Sekolah SDN Lasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat seperti ini. Alhamdulillah kalau sehat ya, Bu ya. Ya. Mohon izin, Bu, Iya. saya akan melakukan sesi wawancara Ya, dengan oh, terkait dengan pengambilan keputusan. oh iya. Bu Wiji, selama menjadi pemimpin, Bu Iya. Wiji kan pernah mempunyai kasus gitu. Iya. Nah, kasus tersebut itu bagaimana Bu Wiji mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Selama ini memang sebagai pimpinan ya memang banyak menghadapi masalah ya. Jadi ada saja anak yang, terutama masalah anak-anak, terkait dengan masalah anak-anak. Nah, di sini saya sebagai pimpinan banyak memang yaitu tadi apa masalah yang terutama yang jenengan aturkan dilema etika ya, karena permasalahan itu dua-duanya benar ya. Jadi saya harus benar-benar dan pandai apa memilih keputusan, memutuskan. Misalnya seperti ini, ada anak yang sering terlambat, tapi dia benar-benar pingin masuk, semangatnya masuk sekolah itu tinggi sekali. Keterlambatannya mungkin karena dia membantu orang tuanya, seperti itu. Oh iya, nah itu Jadi dilema etika itu dilema kayak etika gini. ya. Ya. Karena memang dilema etika itu kita itu bingung, Bu ya, antara Iya. memilih soalnya itu benar dengan benar Iya, ya, sama-sama sama-sama benarnya. benar, betul. Baik, Bu Wiji, dari kasus tersebut bagaimana Bu Wiji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, saya harus benar-benar apa ya? Jadi mengumpulkan informasi yang valid ya dari beberapa apa yang terkait dengan masalah itu, terutama kemudian mengajak bermusyawarah dengan teman-teman guru juga seperti itu. Jadi mengumpulkan informasi yang valid sebelum saya ambil keputusan yang tepat. Tapi tetap karena dilema etika itu butuh dengan hati nurani, kebijakan seperti itu. Ya. Jadi untuk langkah-langkahnya Bu Wiji tadi mengumpulkan informasi dan musyawarah kepada dengan teman-teman ya, Iya. teman-teman guru ya. Iya. Siap, Bu. Baik, Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedurnya saya tidak begitu pokoknya kalau memang masalah itu apa tidak sesulit ataupun kompleks itu saya akan segera menyelesaikan. Tapi kalau masalah itu apa kompleks, jadi saya harus yaitu tadi membutuhkan informasi yang valid, terus musyawarah ya dari beberapa guru seperti itu. Jadi kita mengevaluasi nantinya setelah, karena apa, setiap keputusan yang kita ambil itu nantinya biar membawa ke depannya itu baik semuanya seperti itu. Dari kasus tersebut, Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, hal-hal yang efektif adalah terutama itu tidak menyalahi prosedur. Jadi tetap sesuai dengan aturan yang ada, terus terutama ya informasi tadi. Jadi informasi yang valid, terus tidak melanggar
aturan atau prosedur itu yang saya terapkan ya, untuk menangani masalah seperti itu. Gitu. Aduh. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangan karena apa? Setiap pengambilan keputusan itu ada pro dan kontra. Ya, jadi ada yang guru atau beberapa guru yang tidak setuju atau sependapat dengan keputusan. Tapi saya tetap menjalankan tugas ya, karena memang sebagai kepala sekolah harus benar-benar bijak untuk mengambil keputusan seperti itu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk penjadwalan dalam penyelesaian masalah itu tidak ada, Mbak. Tadi kami atau saya dalam menyelesaikan masalah, kalau memang masalah itu bisa diselesaikan secepatnya, ya saya menyelesaikan langsung. Tapi kalau masalah itu kompleks, saya berusaha mengumpulkan informasi yang valid dulu dan musyawarah iya bersama beberapa pihak ya, teman-teman guru juga seperti itu. Berarti kan langsung diselesaikan gitu ya. Iya, berarti langsung. tidak ada jadwal Tidak ada. besok atau lusa gitu ya Bu ya. Jadi kalau memang bisa diselesaikan ya secepatnya diselesaikan, biar nggak menumpuk masalahnya. Ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya itu butuh hanya dukungan dari semua warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru. Nah itu kalau jadi apapun keputusan, kalau memang itu baik ya saya ingin semuanya mendukung, itu saja. Karena keputusan pun harus transparan, Mbak. Iya, Seperti itu. Termasuk dengan komite juga Bu? Iya seperti itu. Jadi harus transparan dan terbuka. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman untuk pengambilan keputusan ini Bu? Ya, jadi memang dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar bijaksana, karena memang terutama yang dilema etika ini, karena masalahnya memang kedua-duanya ini benar. Jadi kita harus menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan itu harus tepat, terbuka dan tidak menunda-nunda dan tidak melanggar aturan juga, seperti itu. Terima kasih ya Bu ya atas Ya. waktunya. Mohon maaf Sama-sama. kalau mengganggu waktu jenengan. Tidak Nggih. sama sekali. Saya semakin paham bagaimana saya bisa melaksanakan atau mengambil keputusan, atau saya nanti akan menyerap pengalaman-pengalaman Bu Wiji terkait dengan pengambilan keputusan Bu. Iya. Mohon maaf Bu, terima kasih. Saya Furwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arifatul Isnaini, CGP Angkatan 10 kelas 260 Kabupaten Jombang. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Kepala Sekolah SDN Mojawarno 4 Kabupaten Jombang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vicky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Vicky. Alhamdulillah baik. Bu Vicky juga baik ya. Alhamdulillah sehat Nggih. dan tetap semangat pokoknya. Semangat, Pak. Bu Nggih. Vicky. Nggih. Nggih. Pak, mohon izin nggih. Nggih. Mohon Monggo. maaf. Hari ini saya ingin melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan, Bapak. Nggih. Bapak kan selama menjadi pemimpin ini pasti pernah
Pak mohon maaf pernah mempunyai kasus nggih, Nggih, nggih. mempunyai kasus. Nah, bagaimana cara mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Nggih. Nggih, terima kasih Bu Vicky. Selama saya menjadi kepala sekolah di Nggih. SDN Mojokerto 4 ini, memang saya pernah menghadapi kasus. Kasus diantaranya ada beberapa kasus, tapi Nggih. saya pilih mana kasus yang termasuk dilema etika maupun kasus yang bujukan moral. Jadi saya pilah terlebih dahulu. Nggih. Gitu. Nggih. Oh ya. Baik Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nggih. Nggih Bu Vicky, alhamdulillah saya juga kepala sekolah dari angkatan CGP nggih. Nggih. Jadi saya sudah mempunyai ilmu dari di Nggih. situ bahwa yang saya gunakan adalah beberapa prinsip, termasuk prinsip 4 paradigma dalam Nggih. dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 lagi langkah pengambilan keputusan dengan hal yang kebajikan itu Bu Oh, Vicky. nggih. Nggih. Berarti Bapak ini melakukan Nggih. tahapan-tahapan itu 4 paradigma dilema Betul. etika, Nggih, nggih. nggih. 3 prinsip pengambilan keputusan dan Keputusan. 9 pengambilan dan pengujian keputusan gitu, keputusan, nggih. nggih. Nggih, siap. Bagaimana Bapak langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam melakukan itu, Pak? Keputusan dilema etika itu? Nggih. Dari saya mengambil 9 langkah itu Bu nggih. Oh, nggih. Untuk prinsip pengambilan keputusan, saya di sini mencari informasi. Nggih. Apa saja informasi kasus itu yang termasuk mana benar salah Nggih. atau benar lawan benar. Benar, Jadi nggih. seperti itu Bu. Jadi Oh, saya mencari nggih. informasi, baik itu informasi dari teman sejawat, teman Nggih. rekan guru, Nggih. maupun dari siswa. Oh, Nggih. nggih, siap. Jadi Bapak itu melakukan 9 langkah pengambilan dan Nggih. mengumpulkan informasi, nggih. Nggih, Bu. Siap. Pastinya Pak Wik sudah paham dan sudah mempraktekkan secara langsung, nggih Pak, nggih. Nggih. Sebagai pemimpin dan pengalamannya lebih banyak lagi pastinya, nggih. Iya. Nggih. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Yang saya anggap efektif bahwa pengambilan keputusan saya, Bu, berdasarkan pada aturan. Nggih. Jadi aturan sebagai panglima tertinggi dalam pengambilan keputusan saya. Nggih. Saya tidak lepas dari aturan dinas maupun aturan etika moral Nggih. budaya yang ada di lingkungan SDN Mojokerto 4. Gitu. Oh, Nggih. nggih, siap. Jadi sesuai dengan aturan, nggih Pak, Nggih, nggih. nggih. Kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Nggih, tantangan dari kami mungkin ada tantangan intern, ada Nggih. tantangan ekstern, nggih. Nggih. Nah, tantangan di sini adalah saya mungkin Nggih. nggih, masih tertutup dengan rekan. Lah ini mulai saya buka untuk saya mengadakan diskusi bersama, kita adakan musyawarah bersama demi tercapainya tujuan kasus itu terselesaikan dengan baik dan ada rasa keadilan. Oh, Nggih. nggih. Jadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu yang Nggih. saya angkat. Oh, Nggih. nggih. Gitu. Jadi diskusi dengan teman-teman juga, nggih Pak, nggih. Nggih. Berpikir secara terbuka dengan Terbuka. teman-teman. Nggih, Bu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, Pak? Apakah ada jadwalnya untuk tempatnya atau Nggih. waktunya seperti itu, Nggih. Pak? Bentuk atau prosedur apa yang Nggih. Bapak jalankan, Pak? Nggih, kalau jadwal gini Bu, jadi saya tidak mau untuk mengulur-ngulur kasus. Jadi saya segera mana Nggih. yang saya anggap kasus itu urgent, Nggih. segera saya selesaikan, ya saya selesaikan. Nggih. Jadi untuk jadwalnya mungkin itu dalam jangka panjang, nggih. Nggih. Jangka panjang itu memang ada jadwal. Tapi untuk kasus yang Nggih. urgent
yang harus segera kita tangani ya kita tangani supaya tidak berlarut-larut dan bisa nanti kekompakan dalam hal bekerja kita bisa nyaman, kita bisa melayani peserta didik. Tujuannya apa? Kembali lagi ke murid. Jadi semua keputusan yang saya ambil adalah pelayanan terhadap murid seperti itu. Yang berpihak pada murid gitu Pak ya. Siap, jadi tidak ada jadwal tertentu gitu Pak ya. Jadi kalau ada kasus itu langsung ditangani, tidak menunda-nunda gitu. Tidak menunda-nunda lagi. Siap-siap. Faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Faktor mungkin dari internal, dari teman-teman guru, teman-teman penjaga atau karyawan di sini itu membantu kami saling bermusyawarah. Satu di sini berurun pendapat terutama untuk menyelesaikan kasus itu yang menjadi semangat saya. Faktor itu yang menjadi semangat saya untuk menyelesaikan ketuntasan kasus-kasus yang ada di lembaga kami seperti itu. Berarti teman-teman guru juga Pak untuk faktornya. Siap nih. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu Pak? Saya memetiknya dari kasus-kasus dilema etika itu bahwa saya yang pertama untuk mengedepankan kasus itu segera saya selesaikan. Saya tidak menunda-nunda kasus itu dan tidak berlarut-larut. Saya juga mengajak rekan, teman di lembaga kami, terutama Bapak Ibu Guru, untuk saling berpendapat. Saya utamakan adalah diskusi, bermusyawarah. Itu setiap kali, bahkan sebelum ada kasus itu saya sering berdiskusi. Tidak hanya kasus saja, terkait pembelajaran siswa, pembelajaran baik itu intra maupun ekstranya, pasti saya ajak berunding. Seperti itu Bu Vicky. Jadi nanti kita dengan visi misi SDN Mojowaro 4 ini kita mantap, kita sama-sama mempunyai visi yang sama dan nanti mencapai hasil akhir tujuan yang sama. Seperti itu. Yang terbaik Pak. Jadi jangan menunda-nunda permasalahan gitu Pak. Jadi kalau ada masalah pun langsung diselesaikan. Dan kalau itu memang nanti butuh bantuan komite, wali murid, paguyuban, kami juga segera akan mengundang beliau-beliaunya itu karena beliau-beliaunya itu adalah istilahnya itu partner, mitra kerja kami. Jadi saya juga tidak meninggalkan dari komite, bapak komite, dari wali murid, paguyuban itu pasti saya ajak untuk berunding, untuk mewujudkan yaitu tadi visi misi bersama, visi bersama yang ada di SDN Mojowaro 4. Itu Bu. Alhamdulillah luar biasa sekali Pak. Sami-sami. Doanya Bu pangestunipun. Sami-sami Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan mohon maaf barangkali saya mengganggu aktivitas panjenengan. Terima kasih. Terima kasih juga pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat dan saya itu semakin menambah pemahaman saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan juga moral itu Pak. Bu Vicky lebih mudah lagi semangat untuk terus berkarya. Amin. Pun matur suwun Pak. Sami-sami Bu Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Arifatul Isnaini, CGP Angkatan 10, kelas 260 Kabupaten Jombang. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Kepala Sekolah SDN Penggaron, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat mohon maaf Bu, mohon izin untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Bu, pasti Bu Ningsih selama menjadi pemimpin itu kan mempunyai kasus-kasus Bu.
bagaimana cara mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk kasus-kasus yang ada di lembaga SD Penggaron ini itu banyak sekali, Bu ya. Nah, untuk membuat suatu keputusan, intinya kalau dilema etika itu kita dihadapkan dengan dua masalah yang sama-sama benar dan kita harus mengambil salah satu keputusan, ya. Sedangkan bujukan moral itu lebih pada masalah yang sudah jelas, salah lawan benar. Jadi kita harus mengambil keputusan yang benar untuk suatu masalah, ya. Tapi juga harus perlu kita pikirkan suatu kebijakan-kebijakan juga, gitu, Bu. Berarti Bu Ningsi ini pernah mempunyai masalah termasuk dilema etika dan bujukan moral gitu, nggih, Bu? Iya, ada. Memang dilema etika itu dengan benar itu kita menjadi bingung, menjadi dilema gitu, nggih, Bu. Betul. Dengan mengambil keputusan itu, nggih. Baik, Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah ini, ya, saya akan mengambil keputusan dengan meminimalisir risiko yang akan kita hadapi. Selain itu, terbaik bagi semuanya, ya. Keputusan yang diambil juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kita tidak istilahnya iki salah iki bener, ya. Tapi semuanya harus kita pertimbangkan juga. Gitu. Ada aturannya gitu, nggih. Iya. Ya, Bu. Seperti itu. Jadi keputusannya diambil itu ada aturannya gitu, nggih, Bu, nggih. Iya, ada aturannya itu juga. Baik, Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya, kita juga mengingat untuk langkah-langkah yang harus kita hadapi, Bu, nggih. Pertama, saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Saya akan mengumpulkan informasi yang valid. Terus bisa dengan tanya jawab atau mengatasi masalah yang sedang kita terjadi. Setelah itu saya akan mencari aturan yang sesuai dengan masalah yang terjadi, ya. Musyawarah dengan Bapak Ibu guru juga perlu kita lakukan untuk mengetahui pendapat mereka, ya. Ambil keputusan dengan kepala dingin tanpa emosi dan bijaksana. Setelah mengambil keputusan, kita evaluasi bagaimana dampak dari keputusan yang saya buat. Tapi semuanya itu juga harus dengan hati, tidak dengan emosi, Bu. Iya, itu, Bu. Jadi kepala dingin gitu, nggih. Iya. Jadi kepala dingin gitu. Jadi langkah-langkahnya pertama itu mengidentifikasikan masalah terlebih dahulu, nggih, Bu. Iya, itu. Terus mengumpulkan informasi yang valid. Iya, terus itu. kita bermusyawarah kepada dengan Bapak Ibu guru. Nggih, siap-siap. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, dalam mengambil keputusan, sekali lagi Bu Vicky, ya, kita tidak geruduk gitu ya. Tapi kita juga harus mengumpulkan informasi yang valid, ya. Terus dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Tetap menggunakan hati nurani yang bijaksana dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika dilema. Ini yang sangat, ya, katakanlah rumit. Ya, ini sangat rumit. Dilema. Iya, gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pada saat pengambilan keputusan, Bu? Ya, yang dalam merupakan juga dilema, ya. Itu tantangannya. Ini kita di sini kan banyak juga dari teman guru, ya. Nah, semuanya itu
tidak langsung menerima, ya tidak langsung menerima, tapi juga ada penolakan dari beberapa guru. Terus ada juga menolak di belakang dengan menjadi provokator. Ini yang paling apa namanya? Di depan baik, di belakang membuat suatu keputusan sendiri gitu loh itu. Memang orang itu berbeda-beda Bu. Iya. Tergantung menerima pendapat kita atau tidak, kita harus legowo ngoten Bu. Iya, tapi kita juga harus menerima pendapat atau saran dari semuanya gitu. Siap-siap. Ya, baik Bu, untuk selanjutnya apakah Bu Ningsih itu ada jadwal tersendiri cara menyelesaikan kasus-kasus tersebut Bu? Barangkali ada tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti itu Bu. Dan bentuk-bentuk prosedur apa yang selama ini Bu Ningsih jalankan? Ya, dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus dilema tadi, ya, dilema itu juga membuat pusing juga. Soalnya dua pilihan Bu. Iya, itu kita lihat kerumitan masalah. Jika dapat diselesaikan dalam hari itu juga kita selesaikan, ya, supaya tidak ada berkelanjutan. Iya. Terus, tapi jika masalahnya kompleks sekali, kita perlu waktu untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai hal dan mendengarkan masukan dari teman-teman yang lain atau Bapak Ibu guru yang lain. Siap. Berarti tidak menunda-nunda masalah itu nggih. Ada masalah, ada kasus seketika itu diselesaikan gitu nggih. Iya. Baik Bu, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika Ibu? Untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika, ya bisa dibantu dari, ya ini salah satunya, kalau dalam masalah keuangan sekolah ada yang sangat membantu membuat keputusan, yaitu bendahara sekolah. Ya. Terus sebelum mengambil keputusan tentang program-program sekolah yang membutuhkan pendanaan, saya selalu meminta saran dari bendahara sekolah. Faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan yaitu mengetahui latar belakang masalah secara menyeluruh. Dan kemudian menggunakan hati nurani yang dalam mengambil keputusan. Siap. Berarti ini salah satunya itu jenengan berkolaborasi dengan bendahara dalam masalah keuangan. Betul itu. Siap. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik untuk pengalaman pengambilan keputusan itu Bu dalam dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika di lembaga, ya, selaku pimpinan di sekolah, kita atau bahwa keputusan yang saya ambil akan berdampak besar pada kehidupan di lingkungan sekolah. Maka saya akan mengambil keputusan tanpa melanggar aturan dan mengambil keputusan terbaik bagi semua warga di sekolah ini. Itu Bu Vicky. Luar biasa Bu Ningsih untuk pengalaman-pengalamannya. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan mohon maaf barangkali mengganggu aktivitas panjenengan. Semoga saja kita semua bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.